Indonesia di tahun ini menjadi trending topik urutan pertama orang dermawan untuk memberikan donasi. Donasi. Iya. Itu karena apa? Itu karena orang-orang yang di Indonesia itu luar biasa. Kibar Podcast di Jumai kita bongkar. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kibar Podcast, di mana kita akan berbicara dan bincang-bincang santai oleh narasumber hebat. Dan kali ini luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat ada yang baru dari saya. Ya. Ada telinga-telinganya lagi sekarang. Woy. Kursinya sudah baku putar-putar, boy. Akhirnya ada modal lagi. Jadi kali ini teman-teman, seperti biasa di Kibar Podcast ini kita akan sesuai dengan tagline-nya, di ujung mic kita bongkar. Tapi agak sepi nih hari karena tidak ada si bapak kah, si Umparul, si duet saya. Jadi saya harus one man show kali ini, bos. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini dia, selamat siang Kakak Ketua. Masya Allah. Siap. Bagaimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi dari Makassar tadi? Dari Makassar spesial untuk Kibar ini ya. Iya, spesial kayak wartawan. Nah, kesibukan sekarang apa, Kak? Alhamdulillah masih total sama kemanusiaan. Masih total kemanusiaan. Nah, jadi teman-teman, kali ini beliau ini adalah Ketua Aksi Cepat Tanggap ACT ya, Sulawesi Selatan. Ngeri, Pak. Tidak ada toko di Baru, saya datangkan kok dari Sulawesi, Pak. Toko provinsi. Ya. Tapi kita asli mana, Kak? Asli Baru. Asli Baru. Siap. Masih ada, Cok. PKI. Wah, ngeri. Orang Baru. Ya. Orang Baru Ketua ACT Sulsel. Ya, alhamdulillah diamanahkan untuk ACT Sulsel. Itu sudah lama itu, Kak? Alhamdulillah sudah berjalan 6 bulan. Oh, periodenya memang berapa lama, Kak? Sebenarnya kalau periode ini kan bukan berbicara politik ya. Bukan Oh, begitu ya. Jadi So, memang sorry, Kak. sampai kapanpun itu kita akan total membersamai umat pastinya. Nah, maksudnya ketuanya itu jabatannya berapa lama? Kalau kita tetap ikatan profesional kalau di ACT. Jadi levelnya ini bukan hanya sebatas ketua saja, tapi Ya. lagi-lagi ikatan kerja yang memang diatur untuk mengelola SDM yang ada di ACT. Ikatan kerja. Ikatan kerja tidak ada jangka waktu. Iya. Tidak ada jangka waktu ya. Selama masih Kuat, masih kuat bisa ya. dan masih Total. punya kemanusiaan, sisi kemanusiaan kayak. Siap. Karena banyak orang kan tidak punya sisi kemanusiaan tapi bergaul dalam lembaga kemanusiaan, bos. Itu yang susah. Itu yang susah. Tapi sebelumnya nih, Kak, ini di atas meja ini, Kak, ada produk-produk lokal Kabupaten Baru. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu. Jadi ini yang di display ini, Kak, adalah ini dari cemilan murah. Nah, ini cemilan murah ini ada di jalur 2, Kak, dekatnya Perbasi. Nah, di situ. Cukup Harganya itu murah-murah, sesuai namanya, Kak, murah. Itu 5 ribuan. Jadi kayak begini nih 5.000. Saya pernah coba waktu sama istri. Pernah dicoba kan? Mantap. Enak. Mantap betul, Kak, toh? Mantap kan? Wadah, murah, Kak, toh? Mantap. Wadah, serba 5.000, Cok. Ini, saya tahu kita mau makan-makan, Kak. Sambil kita cerita-cerita lah. Oh, saya juga mau makan. Kita coba-coba anunya, Kak. Tapi aksi cepat tanggap ini ada pusatnya di Jakarta. Kami di Jakarta. Oh, berarti memang turun garis komandonya itu sampai daerah tadi. Iya. Jadi Mentok di kabupaten. kalau untuk Sulawesi Selatan kami masih satu di Makassar saja. Tapi kalau misalkan di luar Sulawesi, daerah Jawa itu sudah sampai di kecamatan. Oh, begitu di? Iya. Jadi kalau Sulawesi Selatan memang yang ada sekarang ini cuma Makassar saja. Tapi Makassar ini 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar yang handle.
Makassar yang itu. Jadi kejadian apapun di Sulawesi Selatan itu langsung komandonya dari Makassar. Iya. Maksudnya orangnya ini tidak ada di kabupaten-kabupaten. Alhamdulillah kalau kita di kabupaten 24 kabupaten kota jumlah relawan yang ada di ACT MRI, kita namanya kan MRI ACT Sulawesi Selatan. MRI ini dalam masyarakat relawan Indonesia. Masyarakat relawan Indonesia. Oh iya. Jadi selalu berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Sama Bang juga sama Bang Farul kan tidak bisa dipisahkan. Masalahnya kita sudah pisah ini, Pak. Segmen ini kita pisah. Iya. Aduh. Jadi kalau di Sulawesi Secara fisik. Selatan kita sudah 3.000-an relawan sekarang. 3.000 Alhamdulillah, jadi Sulawesi Selatan yang sudah dikepung sama ACT. Sudah dikepung secara sama tidak langsung sudah dikepung. Karena memang targetnya kami ya mau tidak mau harus selalu siaga. Tapi kenapa tidak membentuk kabupaten itu per kabupaten? Itu kan sudah 3.000 itu. Bukan tidak mau membentuk, cuma mungkin ada beberapa tahapan yang memang sampai saat ini manajemen dari ACT ini belum bisa realisasikan di tahun ini. Tapi insya Allah kita target di tahun depan akan ekspansi di beberapa Kabupaten. kabupaten Termasuk baru ya. insya Allah. Iya, termasuk baru. Karena baru itu kan butuh uluran tangan terus. Ya. Ya. Dimaklumi. baru. Nah, terus ACT ini kan bagaimana sistem rekrutmennya itu? Bagaimana dia bisa dapat anggota begitu? Apakah dia presentasikan seperti MLM kah atau apa? Alhamdulillah. Jadi kalau MRI ini Masyarakat Relawan Indonesia memang ada tahapan tersendiri untuk perekrutan. Beda kalau ACT. ACT kan memang backgroundnya adalah profesional yang memang diajak bergabung berdasarkan ikatan kerja dalam artian karyawan, tapi karyawan bukan sama seperti dengan tempat-tempat yang lain yang ceritanya berlabel karyawan toh saja, tapi kita di ACT namanya karyawan Allah karena memang tugasnya untuk mengabdi sama umat. Totalitasnya untuk umat, bekerja untuk umat. Jadi MLI di situ proses rekrutmennya. Ya. Proses rekrutmennya itu bagaimana itu Kak? Apakah kayak Diksar kah atau kayak Salah satunya Diksar. Diksar. Ya, kalau untuk sementara memang tahapannya masih orientasi kemudian beralih nanti ke aktivasi. Setelah aktivasi masih ada beberapa tahapan. Yang ketiga itu kalau nggak salah peluntar camp. Jadi di peluntar camp inilah yang banyak teman-teman mendapatkan inspirasi lah atau segala macam yang berhubungan dengan kerelawanan. Iya. Tapi ini bagusnya kita karena saya lihat ini kan background kita escape. Ya. Sarjana keperawatan. Siap. Oh berarti ya wajar lah kita punya sisi-sisi kemanusiaan kan? Ya. Karena mungkin dari backgroundnya keperawatan biasa urus pasien. Ya, betul. Nah jadi kita lebih tinggi rasa Iya, karena sayangnya kan. Sebenarnya escape ini hanya berdasarkan disiplin ilmu saja. Disiplin ilmu. Iya, karena kita tidak bisa ukur pendidikannya orang akan membawa seseorang itu sampai ke titik tertentu, tidak. Ya. Jadi memang melalui beberapa hal proses, salah satunya entah di mana nanti kita berada ya. Escape itu gelar itu hanya sebatas pendamping saja. Sebatas pendamping. Iya. Enggak ini. Tapi sebelum kita kan tadi bilang totalitas, Iya. totalitas di ini di lembaga kemanusiaan ini ACT ini. Tapi sebelumnya kita kerja apa memang? Maksudnya kegiatannya apa sebelumnya ini Kak? 7 tahun di lembaga keuangan di perbankan. Jadi setelah selesai kuliah dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, waktu itu memang kondisinya kenapa mesti harus cari kerja karena yang pertama adalah mengingat orang tua sudah tidak bisa untuk membiayai saya punya sekolah juga. Betul. Jadi saya pikir jadi kita nggak ambil nursnya itu kan? Ya, profesi saya tidak ambil. Ya. Jadi langsung kerja. Langsung kerja. Kerjanya di? Pertamanya saya di BNI Syariah. Oke. Di perbankan. Iya, di perbankan. Jadi pada saat pertama mau masuk pun juga orang yang setemu itu sempat ketawa loh. Kenapa bisa dari escape tiba-tiba mau masuk jadi perbankan. Saya bilang ya, tugas saya sebagai seorang anak saya harus bertanggung jawab terhadap saya punya orang tua. Sudah sepantasnya saya punya prinsip hidup. Kewajiban. Iya, kewajiban untuk membantu orang tua. Membantu orang tua. Sampai pada akhirnya total untuk
berada di perbankan. Jadi di BNI Syariah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi kemudian Terus setelah itu beralih ke Danamon. oh di perbankan juga Ya, lagi. jadi titik perpindahannya masih sama di tempat yang sama juga, cuma beda bendera saja. Oh bener. Ya. Bagiannya apa di situ kita kan? Pertama saya akun officer, Akun officer. ya. Oh iya. Kemudian beralih jadi tim leader, Mhm. terakhir jadi kepala cabang di Sampurna Financial Group. Keperawatan. Ini Keperawatan. sarjana keperawatan. Kerjanya di bank. Iya, Dan totalitasnya ini. Tapi di bank sudah resign ya? sudah. Sudah resign? Resign. Jadi karena memang ACT kan buka lowongan untuk profesional. Ya. Pada waktu itu saya mendaftar untuk ini karena memang prinsipnya ketika saya mau keluar dari perbankan ini, saya tidak boleh keluar kalau hanya tempat yang sama. Sama saja kalau saya jatuh di lubang yang sama lagi. Iya betul betul. Jadi saya pikir sebelum saya melangkah waktu itu, tujuan saya adalah selama ini saya berpikir bahwa ketika saya berada di perbankan saya tidak bisa melakukan apa-apa, dalam artian kontribusi saya ini hanya betul-betul untuk perusahaan saja. Oh iya. Sementara saya butuh hal yang memang bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan kita. Dan itu hal yang cukup lama terpendam sampai pada akhirnya diberikan kemudahan. Jalannya terbuka, Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah Gabung di ACT. gabunglah di ACT. Enggak begini, biasanya kan orang begini kan. Kalau kita keluar gitu Iya. atau resign itu kan biasa ada kita kayak apa? Kayak ada hal yang mengganggu gitu. Ada keresahan tak? Ini bagi saya ya, dan rata-ratanya orang begitu sih. Iya. Nah, yang saya mau tanya, memang kita sudah resahkah di perbankan atau bagaimana? Secara mindset, Apakah gajinya kurang? secara mindset sebenarnya sudah clear masalah itu. Resah pasti ada. Orang yang pertama baru kerja di perbankan itu pasti merasa nyaman dan cukup nyaman karena berbagai macam hal fasilitas yang pasti kita dapat dari situ. Kita tidak bisa munafik juga bahwa apa yang kita dapatkan dalam artian selama ini kita berpenghasilan dari situ juga. Tapi karena saya secara pribadi dan sudah banyak pembelajaran yang saya dapatkan juga dari orang-orang yang lebih paham masalah agama, dan memang kalau kita pikir cukup meresahkan sih bagi saya karena Apa motivasi tak? Apa motivasi tak sehingga keluar meninggalkan perbankan itu? Kalau dibilang menghindari riba itu sebenarnya sudah lama. Oh riba? Iya. Ya itu kan. Maksudnya menghindari riba. kalau kita berbicara riba, tapi bukan itu sebenarnya. Terus? Ya itu lagi. Bagaimana caranya menjadi seorang manusia yang memang pada dasarnya manusia itu bisa melakukan hal-hal yang positif untuk orang-orang yang ada di sekitar. Iya. Karena kalau riba itu kan sudah jelas, kita sudah paham bahwa Iya. memang dalam agama itu dilarang. Betul. Itu. Namanya riba bos, riba, ngeri banget. Iya. Gitu? Tapi saya bilang saya tidak bisa terlalu mendalam ke riba itu karena kenapa? Saya masih banyak sahabat, keluarga yang memang masih orang kan beda-beda. Iya, Saya betul, seperti betul. apa. Tapi kalau bagi saya cukuplah saya merasakan. Saya iya. bilang sama keluarga ya, saya mohon izin, saya mau tinggalkan. Saya sudah tidak bisa. Apa yang bilang keluarga itu kan? Saya bilang keluarga ya, itu kan tergantung dari Kita hanya lagi ya. maunya bagaimana. Selama bisa diukur itu resikonya seperti apa nantinya. Karena pertimbangannya kan juga berat. Pas kita tetap pikir keluarga karena kita butuh makan, butuh apa segala macam. Tapi bilang Allah itu maha adil, maha tahu jalannya nanti seperti apa. Jadi begini kan, setelah kita diterima di ACT, Iya. baru resign atau resign dulu baru terima ACT? Setelah jelas bahwa saya berada di ACT nantinya, Baru resign kan? baru saya. Itu tahun berapa itu? Saya join di ACT itu di bulan 4. Bulan 4 ini? Iya, bulan 4 ini. Baru-baru gitu resign? Iya, baru-baru. Bulan 4 kemarin sebelum Ramadan. Ngeri. Ada pesan-pesan mau disampaikan sama bos tak? Mantan bos tak yang di bank? Alhamdulillah, maksudnya selama kurang lebih 7 tahun berbagai macam leader yang didapat, pimpinan yang didapat, Yeah. berbagai macam ilmu lah. Memang kita ini seorang manusia, Yeah. hakikatnya memang berproses dan belajar saja. Kalau misalkan kita dapat gaji segala macam itu hanya
rezeki saja yang memang sudah pasti dikasih dari perusahaan. Di luar ya. Sementara yang paling penting yang harus kita petik adalah belajar dan berproses karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Jadi ini Kak, di ACT ini kan kita diikat kerja Ya. profesional. Berarti digaji juga. Kalau berbicara gaji sebenarnya sensitif kalau untuk hal ini karena memang bukan sensitif karena kita tidak mau terbuka, tapi lagi-lagi karena yang namanya orang sudah totalitas banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipikirkan. Betul. Mau tidak mau dari manajemen pasti tetap pikirkan bagaimana kondisi Iya, orang iya, di belakang. betul. Ya. Berarti ada manajemen juga Ya, seperti jadi- manajemen perusahaan lainnya. Ya, kan, tetap ACT? diperhatikan untuk sisi-sisi kehidupan orang yang dipekerjakan juga. Oh begitu. Iya, cuma Tapi- bedanya kita tidak pernah berbicara gaji karena memang sama sekali kita tidak ada gaji. Oh begitu Seperti tadi. itu. Cuma memang Tidak ada tekan kontrak bila sekian sekian Iya, tidak ada. tidak ada. Seilasnya. iya, jadi kita betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang diberikan lembaga sama kita. Kita kan bukan korporasi, bukan perusahaan. Iya. Kita berada di lembaga kemanusiaan yang Lembaga. memang sudah mewakafkan diri untuk Mewakafkan diri ya. Iya, sudah pasti karena orang yang mencari pekerjaan di lembaga kemanusiaan sama saja kalau memang dia tujuannya mencari uang. Ini sementara kita tidak seperti itu. Nah, kan banyak begitu Kak. Iya, mencari panggung memang untuk cari kepentingan sendiri. Itu yang salah. Woi, dengar tuh. Banyak yang memanfaatkan Kak begitu. Iya, banyak sekali. Karena enggak gini Kak, saya sih jujur Kak ya. Iya. Saya suka dengan aksi sosial, saya suka. Cuman yang saya tapi sebelum bahas itu, saya cuma mau tahu tanya juga dulu ini Kak. Bagaimana sumber dana dari ACT sehingga bisa membantu orang-orang itu? Lembaga ACT dibuat karena umat. Karena umat. Iya, perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia di tahun ini menjadi trending topik urutan pertama orang dermawan untuk memberikan donasi. Donasi. Iya, Itu karena apa? itu karena orang-orang yang di Indonesia itu luar biasa. Maksudnya rasa iba dan ininya luar biasa sekali. Enggak. Kalau itu beda persepsi. Beda persepsi. Beda ya? persepsi San. Hmm. Kita karena trending Indonesia karena dermawannya. Iya. Oh enggak. Kalau saya karena banyak masalah di balik. Banyak masalah di Indonesia, Pak. Beda. Banyak yang dibantu. Ya kan? Sebenarnya kita berharapnya sih, maksudnya memang pengelolaan dananya, sumber dananya ini datanya memang dari umat. Dari rumah. Dari umat. Oh, berarti open donasi gitu kan ya? Iya, berbagai macam isu lah, isu sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Open donasinya itu apakah dengan rekening yang sama antara kecamatan, kabupaten dengan pusat? Jadi kita tetap mengacu sama pusat. Mengacu sama pusat. Iya. Berarti distribusinya itu anggaplah saya nih Kak, Iya. mau open donasi, itu distribusinya langsung ke rekening Pusat dulu. pusat dulu, Hmm. baru dibagikan. Iya, baru dibagikan. Oh, kayak dana desa nih. Beda, dengan desa kan beda. Oh iya, maksudnya distribusinya begitu ya. Nah, begini Kak. Tadi sempat saya bilang bahwa saya sih suka dengan aksi sosial. Iya. Saya suka sosial. Cuman begini Kak. Banyak orang ketika ada suatu masalah, banyak komunitas, organisasi-organisasi lain mau menunjukkan kemanusiaannya. Iya. Tetapi dengan cara yang bagi saya ini secara pribadi kurang setuju. Hmm. Contoh, open donasi di lampu merah, Hmm. ya kan? Saya dulu Kak, waktu banjir Palu itu Iya. dari Makassar ini, setiap lampu merah ada bos, Iya. ya kan? Nah maksudku bukan cuma masalah ikhlas atau tidak ikhlasnya, tetapi bagi saya ini kayaknya kurang kreatif deh. Sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat saya yang perlu diedukasi karena kenapa tidak semua orang yang berada di lampu merah itu maksudnya tanda kutip ya, kita Ya. tidak bisa menjamin apakah akan sampai donasinya atau tidak. Ah betul, Nah, itu yang saya Jadi alhamdulillah kalau kita di ACT kami selalu mengedepankan namanya WTP wajar. tanpa pengecualian. Iya. Itu Itu yang penting karena kenapa? Harus tepat sama sasaran yang mau kita Sama tujukan. sasarannya. Jangan asal-asalan buat penggalangan donasi sementara tujuannya tidak tepat. Tidak tepat. Kan banyak mencari hal-hal yang seperti itu. Iya. Makanya kami perlu lakukan asesmen, kemudian setelah asesmen implementasi dan melakukan updating report ke media ataukah ke publik maupun ke mitra yang memang sudah jadi mitranya kami. di Tapi ACT. alhamdulillah ini ACT dari tingkat kepercayaan. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita kejar lagi di 2021. Ini kan kita baru masuk di bulan 4 ya.
Ya, Ketuanya juga baru di bulan 4. ya. Gitu. Apa yang sudah atau apa yang ingin dilakukan oleh masa kerjanya nanti kita ini, Kak? Kalau ke Sempat depan, ada yang mau kita lakukan sekali begitu, membuat apa, Kak? yang pertama adalah berusaha lebih paham lagi kondisi yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Terus yang kedua, membuat program kerja yang memang betul-betul pas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Contoh. Contoh misalkan yang ada di pulau. Sejauh ini kan memang kita paham bahwa pelayanan kesehatan kan itu cukup minim di sana. Iya, Nah, betul. maksudnya bukan cuma di Kabupaten Baru saja, tapi Iya. hampir semua pasti akan berdampak dengan hal itu. Ya, Salah apalagi satunya pulau-pulau adalah terkecil kan gitu. insya Allah mudah-mudahan kami di ACT Sulawesi Selatan dimudahkan untuk melakukan wakaf kapal ambulans. Jadi wakaf kapal ambulans ini asalnya juga dari umat yang nantinya kami lakukan gerakannya. Mhm. Jadi Kapalnya saja, lengkap dengan akomodasinya. iya siap. Masa ngeri, Pak. Ini ACT aksi cepat tanggap. Nah, gini Kak, terakhir nih ya. Saya ingin apa? Saya mau Kak kita berikan edukasi sedikit sama teman-teman sahabat-sahabat Sonic ini yang ada di rumah. Bagaimana pentingnya sih itu kita dalam bukan menjaga sih, tapi mewujudkan dan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Siap. Ya kan, karena jangan sampai kita ini manusia yang hanya sebatas orang. Iya. Kan beda Kak orang sama manusia kan. Nah, ini ada kami juga coba kita berikan edukasi sedikit atau kalimat yang bisa membuat dia bukan lagi kaum berbahan tapi kaum yang cinta dengan sesamanya. Iya. Jadi dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan surat Al-Isra ayat 7, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi begini, isu pendidikan itu masih bisa dibantahkan. Isu pendidikan masih bisa dibantahkan. Maksudnya masih bisa beberapa bulan, bahkan masih bisa lah diselesaikan sampai beberapa bulan ke depan. ya. Isu sosial, isu ekonomi, kesehatan sama masih bisa. Tapi yang paling penting adalah apa? Isu kelaparan ini yang susah. Karena kenapa? Terkadang kita ini sudah merasakan nikmatnya itu makanan, Betul. makan enak, bahkan sudah berbagai macam makanan yang kita rasakan. Kenapa sampai pada hari ini pun kita tidak bisa tergugah untuk membantu saudara-saudara kita yang memang notabene tidak bisa merasakan hal yang sama. Olehnya karena itu kami di ACT sampai saat ini pun di Sulawesi Selatan serentak setiap hari Jumat di 24 kabupaten kami lakukan operasi pangan gratis. Nas Jum apa Kak? Iya sama Mas Juma. Jadi Si memang Jum. kalau kita berhitung berapa pieces ya, di atas 500 pieces per hari kami salurkan. Kita salurkan Iya. ya. Ngeri, Pak. Jadi memang dari kitanya saja karena untuk membantu orang itu bukan harus didengar dari orang lain, kebantu dulu ini tidak, tapi dari dalam hati yang memang pada dasarnya manusia ini hakikatnya adalah memuliakan seorang manusia. Mantap. Jadi itu teman-teman Sonic, isu pendidikan itu masih bisa dibantas. Nah bilang ke Kak Maskur. Siap. Nah, tapi kalau isu kesehatan ada vaksin untuk menghambat itu. Kalau isu kelaparan masa ada vaksin lagi bos. Jadi oke, terima kasih atas waktunya Kakak Maskur, luar biasa sekali. Jadi teman-teman Sonic sekalian, mungkin itu saja dulu dalam episode podcast kita ini, karena memang ya ada juga yang kurang, tidak ada Om Fahrul di sini, saya sendiri di sini, dan juga saya ingatkan kepada teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ingin mendisplay produk UMKM-nya di meja ini secara gratis, ini khusus bulan September, ya bisa hubungi IG Kibar atau kita kepoin lah Instagram dan fanspage-nya apa. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Kalau siapa tahu ada edukasi di dalamnya yang bisa bermanfaat kepada orang lain, apalagi ini kita baru-baru bicara sama ketuanya MRI ACT Sulsel. Jadi sekian dari saya Om Farid. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.